Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ahdu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Inna ahdahu alimun syadid. Wa qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbihim a'rada 'alaiha inna minal mujrimina muntaqimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah ingkang kaula hormati, ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Malam ini marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat dumateng kita sedaya. Sehingga pada malam hari ini dengan nikmat yang Allah berikan pada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada malam ini kita bisa hadir datang di Masjid Al-Furqan yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama menunaikan kewajiban kula lan panjenengan sami ingkang insyaallah kewajiban menika arupi kebutuhan kula panjenengan sami benjang wonten ing yaumil akhir dalam rangka kita menyelamatkan diri dari azab Allah yang Allah sudah disiapkan kepada kita. Dengan kita hadir di sini kemudian menunaikan salat maghrib, kemudian duduk bersimpuh di majelis yang mulia ini bersama-sama kita thalabal ilmi. Karena thalabal ilmi itu wajib hukumnya bagi muslim dan muslimah yang beriman. Jadi wajib ki mestine ya ditindakake. Lah nek ora ya mestine salah. Dalam rangka itu kita mencari, mengawali, membuat agar supaya kita besok di yaumil akhir selamat dari ancaman api neraka. Kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita dengan menjalankan itu tadi, dengan harapan takwa itu akan menyelamatkan kita juga masing-masing besok di yaumil akhir. Salawat dan salam mugi katur dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, para sahabatipun, ugi dumateng kita insyaallah
ingkang setia istiqomah dalam rangka menunaikan kewajiban kita yang sesuai dengan contoh-contoh yang Rasulullah sampun dipun paringaken dengan kedumateng kita berupa pedoman inggih menika hadis Rasulullah, sunah-sunah yang harus kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan Rasul yang dilakukan pada masa hidupnya yang dituangkan di dalam beberapa hadis layak rasanya, kemudian wajib kiranya kita mengikutinya agar supaya kita memperoleh syafaat dari beliau besok di yaumil akhir atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kepareng matur saya ingin menyampaikan meneruskan tentang bahwasanya Allah itu zat yang sangat keras dan sangat pedih siksanya kepada orang-orang yang durhaka tentunya, kepada orang-orang yang banyak bermaksiat tentunya, yang tidak pernah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu, Bapak Ibu rahimahullah. Kalau ben sampun kalau aturaken bahwasanya orang-orang yang menginginkan agar supaya kelompok-kelompok Bani Israel, kaum Nabi Musa menginginkan agar supaya ketemu langsung, ingin melihat langsung seperti apa sih Allah itu. Padahal Musa sudah memberikan nasihat, kamu jangan minta itu, mintanya kamu mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah dan melaksanakan segala perintah-perintahnya, tetapi ngeyel. Nah, akhirnya Allah memerintahkan, karena Allah itu adalah yang maha kuasa, sehingga kemudian Allah zat yang sangat istimewa itu menampakkan dengan dengan halilintar. Ya, semuanya tersambar sesuai dengan apa yang dikehendaki. Halilintar itu kemudian menyambar orang-orang yang memang tidak suka, tidak mau untuk apa yang telah diberikan Nabi Musa untuk diikuti. Inginnya nyata-nyata benar-benar melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah, itu dijelaskan pada surat 17 ayat yang ke-44 tempo hari yang sudah saya sampaikan. Kemudian bagaimana sikap kita? Rasulullah SAW ketika ada guru, ada angin dan sebagainya, Rasul kemudian berdoa. Bila mendengar suara guru dan halilintar, Rasul suka berdoa, memohonkan keselamatan kepada Allah dengan ucapan Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wa malaikatu min khifatihi. Al-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Albani. Hadisnya cukup sahih. Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wa malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah yang petir bertasbih dengan memujinya. Rasul mengatakan berdoa seperti itu. Petir saja bertasbih kepada Allah. Makanya kita manusia ketika mendengarkan suara petir ini, doanya seperti ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Subhanalladzi yusabbihu ra'du
bihamdihi wa malaikatu min khifati. Maha suci Allah yang petir bertasbih dengan memujinya, dan begitu pula para malaikat dan petir bertasbih karena takut dengan kekuasaan, karena takut dengan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu perilaku Rasul yang dilakukan setiap kali mendengarkan suara halilintar. Kemudian bagaimana sikap kita? Rasul mencontohkan, kita pun harus meniru. Setiap kali ada guntur, setiap kali ada angin ribut, selalu Rasul berlindung, memohon kebaikan dari kiriman hujan itu, kiriman guntur itu, kiriman angin itu. Mohon kebaikan, mudah-mudahan apa yang dibawa oleh ketiga-tiganya itu memberikan manfaat. Dan mohon perlindungan kepada Allah ketika mendengarkan, melihat ketiga hal tadi. Mohon perlindungan supaya diselamatkan, jangan dibunuh dengan kekejaman itu. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah kemudian berdoa, ya Allah, janganlah engkau membunuh kami dengan kemurkaan-Mu. Jadi ketika Allah menampakkan dirinya lewat halilintar itu, Rasul kemudian memohon, ya Allah, jangan engkau bunuh kami. Ini Nabi Musa juga memohon itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemurkaan-Mu, dan janganlah kami binasakan dengan azab-Mu, dan berilah sehat wal afiat kepada kami. Itu Bapak Ibu, doanya simpel saja seperti itu. Ya Allah, janganlah engkau membunuh kami dengan kemurkaan-Mu itu. Karena mengirimkan halilintar itu kan sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan bagi kita, menguji kita. Manusia ini kalau diberi ini seperti apa? Ya, makanya kemudian seperti itu. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, meriwayatkan sebuah hadis juga yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bila ada tiupan angin yang keras, puting, angin ribut, lisus itu ya, atau mendengar guruh, berubah wajah Rasulullah, lalu beliau berkata kepada guru itu, Maha suci Allah yang engkau bertasbih kepadanya. Allah Maha suci, sehingga halilintar makhluk Allah itu kemudian bertasbih kepadanya. Ya, itu Bapak Ibu. Kepada beliau, maka beliau berkata, ya Allah, jadikanlah angin itu membawa rahmat, dan jangan angin itu membawa azab. Ketika ada angin puting, ketika ada angin lisus, semuanya terangkat, kita bermohon pada Allah, ya Allah, jadikanlah angin itu membawa rahmat. Setelah angin datang, kemudian rahmat Allah datang. Dan aku berlindung janganlah sampai angin itu membawa azab, membawa siksa. Itu Bapak Ibu.
Yang ini disebutkan di dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang terdapat pada Sahih Abu Dawud halaman 326, Sahih Ibnu Majah jilid 2 halaman 1128, dan Sahih Ibnu Majah juga pada halaman 2 jilid 2 halaman 305, yang bunyinya Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku mohon kebaikan kepadamu dari kiriman angin itu, yang dibawa oleh angin, yang dibawa oleh hujan, yang dibawa oleh guntur. Allahumma inni as'aluka khairaha. Aku, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya. Nya siapa? Nya angin itu, nya hujan itu, nya halilintar itu. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya sesudahnya itu. Jadi wa a'udzubika min syarriha ba'daha. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan angin sesudah angin itu reda. Jadi ketika ada angin ribut, ketika ada hujan dan sebagainya, kita disunahkan untuk membaca doa ini. Ya. Karena ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis yang cukup beken. Abu Dawud termasuk perawi hadis yang sangat bisa dipercaya. Kemudian Ibnu Majah juga sama. Ada di itu mana? Kita bersama-sama untuk nanti satu saat ada angin yang ribut. Ya ada yang mengatakan Allahu Akbar. Ya itu salah satu di antaranya. Tetapi Rasulullah memberikan contoh, pedoman. Ketika ada angin ribut, kita membaca Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha ba'daha. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan yang dibawa oleh angin itu, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang dibawa oleh angin itu sesudah reda. Itu Bapak Ibu. Juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang terdapat di dalam Sahih Muslim jilid 2 halaman 616, dan Sahih Bukhari yang terdapat pada jilid 4 Sahih Bukhari jilid 4 ayat yang ke halaman yang ke-76. Bunyinya begini, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarru ma ursilat bihi. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku minta kepada Engkau khairaha, kebaikan yang dibawa oleh yang dikirim oleh Allah. Apa Allah mengirimkan? Mungkin hujan, mungkin angin yang cukup kuat. Wa khaira ma fiha, dan mohon kebaikan yang ada di dalam angin itu, yang ada di dalam hujan itu. Mudah-mudahan angin itu memberitakan satu saat akan ada nikmat Allah, yaitu mungkin angin, barangin terusan hujan turun. Allah memberikan tahu itu tuh. Kita minta kepada Allah.
Ya Allah, aku mohon, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsilat bihi, dan memohon kebaikan atas diutusnya, dikirimkannya angin itu, hujan itu. Yang pertama, mohon kebaikan dari apa yang diutus Allah, yang ada yang dikandung oleh makhluk yang diutus Allah untuk membawa itu. Kemudian setelah itu baru kemudian kita berlindung. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, min syarriha, dari keburukan makhluk yang dikirim Allah. Apa yang dikirim Allah itu? Mungkin angin, mungkin hujan, mungkin halilintar. Kita mohon berlindung dari keburukan yang dibawa oleh ketiga makhluk itu. Wasarri ma fiha, dan keburukan-keburukan yang terkandung, yang terdapat di dalam ketiga makhluk tadi. Wasaruha, dari keburukan apa-apa yang telah Engkau kirim lewat ketiga itu tadi. Meminta kebaikan dari tiga benda itu yang diutus Allah, kemudian mohon perlindungan dari keburukan yang dibawa oleh ketiga makhluk atas diutusnya ketika itu kepada kita. Itu Bapak Ibu rahimahullah. Demikian juga para malaikat Bapak Ibu. Malaikat pun bertasbih kepada guru itu. Malaikat pun bertasbih kepada apa yang dikirimkan Allah. Allah Maha Suci yang telah mengirimkan angin, hujan, halilintar, banjir. Semua itu adalah ujian yang Allah berikan, yang Allah kirimkan kepada kita. Mungkin itu sebagai peringatan. Kita diingatkan, jangan sombong. Kita adalah manusia biasa. Jangan seperti Nun Sewu, putranya Nabi Nuh. Ketika zaman itu umat Nabi Nuh yang tidak beriman mengejek kepada Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh mohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, saya sudah tidak nyaman karena kami menyampaikan dakwah selama 200 tahun, yang beriman hanya 20 orang. Ada hadis yang menyebutkan 1000 tahun yang beriman hanya 100 orang. Baru ketika ia sudah tidak kuat menerima itu, Nabi Nuh kemudian berdoa. Atas izin Allah kemudian Allah mengirimkan air dari langit. Allah memancarkan air dari bumi. Air dari langit, air dari bumi bertemu, kemudian menjadi banjir bandang. Mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang didakwahkan oleh Nuh naik ke bahteranya yang dibuat kira-kira sekitar 50 sampai 60 tahun baru selesai. Penuh ejekan orang-orang yang tidak yakin, tidak beriman. Nuh, lah kowe ngopo? Wong ado saka laut, ado saka kali, kok nggawe perahu arep ngopo? Nuh hanya berdoa kepada Allah, itulah umatku, apa yang aku lakukan padahal itu adalah perintah Engkau, tidak percaya. Nah, itu Bapak Ibu, banjir bandang
semua yang tidak beriman tenggelam, termasuk putranya Nabi Nuh sendiri. Sombong dia. Wahai anakku, kemari naik ke perahuku, karena kamu tidak akan selamat. Apa yang dikatakan Kan'an itu? Mengatakan begini, aku masih bisa mencari perlindungan di gunung itu. Dia kemudian berenang, belum sampai ke gunung tenggelam. Ditenggelamkan dengan kekufurannya dan kesombongannya. Nek orang kafir dan tidak sombong, tidak akan seperti itu. Tapi itu memang sudah dibuat oleh Allah. Itu menjadi kehendak Allah. Karena anaknya Nabi Nuh tidak beriman. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, ya Allah ya Rabb, itu kan anakku, ahliku, keluargaku. Kemudian Allah berfirman di dalam surat itu juga, wahai Nabi Nuh, perlu kamu ketahui, itu bukan keluargamu, karena dia tidak percaya kepada ajakan kamu dan tidak percaya bahwa kamu adalah nabi dan utusanku. Kemudian Nabi Nuh memohon ampun kepada ya Allah ya Rabb, Engkau yang Maha Tahu, aku tidak ngerti, ampunilah dosa-dosaku. Nah, kita manusia biasa Bapak Ibu, tidak seperti Nabi Nuh. Andai kata ada anak kita yang seperti itu, ya kayaknya wajar. Tetapi jangan sampai ada di antara keluarga kita yang seperti diceritakan oleh Allah di dalam surat Nuh itu tadi. Bapak Ibu rahimahullah, itulah. Jadi setiap kali ada peristiwa-peristiwa yang sangat hebat dan istimewa itu, kita segera mohon perlindungan kepada Allah dan mohon kebaikan dari apa yang diutus Allah. Ketika kita lihat ada banjir, ya Allah mudah-mudahan banjir ini membawa manfaat, membawa kebaikan. Aku berlindung dari banjir ini kepada Engkau dari banjir ini, atas keburukan yang dibawa oleh banjir itu. Bapak Ibu rahimahullah, itu pun tidak menjadi kemudian orang-orang yang kafir itu jera. Tetap kemudian ia selalu ingkar, tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh para nabi dan rasulnya. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan siksa azab yang sangat pedih, yang sangat menyengsarakan. Bapak Ibu rahimahullah, kemudian dalam surat Sajdah ayat yang ke-22, surat yang ke-32, Allah mengatakan, waman adlama mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mu'jizina muntakimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Ini Allah menyatakan begitu. Mereka sudah diperingatkan tetapi tetap berpaling, tidak mampu beriman. Allah pasti akan menurunkan azab kepada kelompok itu. Mudah-mudahan kita tidak tergolong termasuk apa yang diinformasikan Allah kepada kita. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Engkau amankan, Engkau ampuni segala dosa kita, Engkau angkat segala dosa-dosa yang dilakukan oleh keluarga kita, oleh kelompok kita, oleh masyarakat kita, agar supaya kita tidak mendapatkan azab yang pedih. Azab Allah itu bisa dilakukan di dunia, bisa juga nanti di akhirat. Kalau di dunia ini tidak diberikan, dibiarkan saja,
Barangkali Allah membiarkan orang itu agar supaya lebih bertambah lagi keingkarannya, kesombongannya, sehingga nanti Allah akan membalas yang lebih pedih ketika berada di yaumil akhir. Nauzubillah min dzalik. Itu saja Bapak Ibu rahimahullah, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan pada diri kita masing-masing, agar supaya jangan sekali-kali kita ingkar, jangan sekali-kali kita melakukan hal-hal yang akan mengundang murka Allah kepada kita. Mari kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majlis dan sayyidul istighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.